Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, kepada ketua kelas silakan pimpin doa. Seluruhnya duduk siap, gerak. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran pada siang hari ini, marilah kita memulainya dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, Bapak mau mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Di sini Bapak lihat cuma 18, berarti ada 2 orang lagi yang belum. Siapa kira-kira yang belum hadir? Agis, Pak. Agis. Kenapa? Agis kemana? Ada yang tahu? Izin, Pak. Jalan kemana becek? Oh iya, jalan rumahnya becek ya. Oke, Agis. Banjir, Pak. Banjir musim hujan. Oke, ada lagi yang satu lagi siapa? Winda, Pak. Winda. Winda kenapa Winda? Sakit. Sakit? Iya, Pak. Oh ya, semoga cepat sembuh ya. Iya, Pak. Kita doakan teman kita yang sakit ini semoga cepat sembuh. Amin. Anak-anak sekalian, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai e-book ya, pembuatan e-book sampai kita membuka aplikasi e-book ya. Di dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya kalian yang hobi baca novel ya, hobi baca novel ya. Saya yakin tidak punya kalian novel yang bentuk buku nyata, pasti novelnya e-book di HP kalian, ya kan? Nah, ya itu e-book. Jadi untuk kali ini kita adalah mempelajari mengenai komunikasi ya. Tujuan pembelajaran kali ini ya, diharapkan anak-anak nanti akan Bapak share materi ya, bahan ajar ya, berbentuk PDF, nanti anak-anak pelajari ya. Dengan itu anak-anak nanti diharapkan mampu bisa menjelaskan mengenai konsep komunikasi daring secara sinkron maupun asinkron secara baik dan benar ya. Selanjutnya ya, nanti akan melakukan diskusi ya, menyelesaikan problem yang Bapak kasih. Anak-anak sekalian diharapkan mampu melakukan komunikasi daring secara baik dan benar. Anak-anak sekalian, Bapak akan coba menjelaskan mengenai komunikasi daring ya. Anak-anak kayaknya sudah familiar belum dengan istilah kata daring? Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah. Yuk, kira-kira apa itu daring menurut anak-anak sekalian? Siapa? Ya, silakan Ali. Daring itu dalam jaringan, Pak. Dalam jaringan. Luar biasa. Itu hanya perkiraan saja atau memang sudah penalaran? Penalaran, Pak. Oh, oke. Ada lagi yang mengistilahkan apa itu daring? Ya, Pak. Ya, silakan. Komunikasi daring komunikasi yang melalui perantara internet atau sebagainya, Pak. Yang menggunakan media. Oke. Nampaknya anak-anak sekarang sudah memahaminya apa itu komunikasi daring. Oke, inilah komunikasi daring. Ya, inilah komunikasi daring. Komunikasi menggunakan teknologi digital dengan sarana internet. Tadi hampir juga betul dari Ali menjelaskan bahwa komunikasi daring adalah dalam jaringan, betul juga. Cuman pengertian lebih luasnya tadi dari Chelsea bahwa untuk komunikasi daring itu adalah menggunakan internet, ya betul. Ini semua bahwa komunikasi daring itu tidak lepas dari kata internet, jaringan. Oke. Nah,
Ada beberapa istilah komunikasi daring. Ada beberapa istilah. Ini diantaranya komunikasi daring secara sinkron dan asinkron. Apa itu komunikasi sinkron? Sudah ada di sini ya, serempak langsung dan tak serempak. Cut. Komunikasi daring adalah sinkron asinkron. Ya, sudah jelas komunikasi sinkron adalah serentak langsung real time ya, kita langsung ada timbal balik. Terus komunikasi asinkron ya, ada beberapa jeda waktu kita misal mengirim pesan, mengirim suara ya, tidak langsung ada timbal balik, nunggu beberapa waktu ya. Di sini anak-anak ada yang mau tanyakan? Saya Pak, Ah, kan misalnya kita kan mengirim WhatsApp sama teman. agak keras suaranya biar yang lain dengar. Kan misalnya kita mengirim WhatsApp sama teman kita, tetapi tidak ada dengan gua Pak, tidak dibacanya secara langsung. Itu sinkron kan atau asinkron? Ah, WhatsApp kan, Ya. misal dia hanya centang 2 itu sudah masuk, tetapi belum dibaca. Nah, kalau dari pengertian ini masuk mana anak sekalian? Yuk, Asinkron. masuk mana? Asinkron. Dari pengertian ini. Makanya itu bahwa ada perbedaan pengertian. Kalau langsung kita timbal balik langsung chat. Dalam kondisi tertentu itu bisa masuk kondisi sinkron. Contoh seperti ketika kita kirim pesan langsung dibalas, pesan balas. Ya udah malam, tidur dulu ya. Siapa itu? Sampai malam, sholat tahajud dulu. Bangun pagi. Ada nggak yang seperti itu? Ada nggak yang digitukan? Saya yakin ada. Ya, oke, ya itu. Jadi kadang dalam satu hal, jadi kalau sudah ada timbal balik langsung dalam waktu yang real time, kalau kita ngirim pesan dibaca terus kita dibalas gitu. Yang cuman lebih masuk ke dalam sinkron itu adalah kita contoh video call, terus kita ada meeting pakai Zoom, pakai Webex, pakai Google Meet, ya itu masuknya ke dalam sinkron. Jadi langsung kita ngomong, mendengarkan, atau WA kita video call secara grup, itu. Oke ya? Oke. Komunikasi daring tidak bisa kita lakukan tanpa ada beberapa hal yang perangkat keras, perangkat lunak, nalar. Untuk perangkat keras dan perangkat lunak serta nalar, anak-anak saya yakin sudah paham. Kalau untuk nalar, ya, itu adalah kita pikir kita mau menyampaikan atau langsung balas atau tidak, seperti itu. Tata krama. Ingat anak-anak, dalam komunikasi dengan orang baik secara daring atau komunikasi kita harus beretika. Ya, gunakan etika secara baik terutama terhadap orang-orang yang lebih tua dari kita. Memanfaatkan komunikasi sinkron tadi sudah ditanyakan. Komunikasi sinkron ya, serempak langsung ya. Ini ada contohnya video call, kalau di sini masuk chat, ini WhatsApp, dan lain sebagainya. Terus pertanyaan dari Bapak, ya pertanyaan dari Bapak, kalau Instagram itu masuknya apa? Kenapa asinkron? Dia seperti WA juga. Hah? Dia seperti juga dengan aplikasi WA, sama juga dengan Facebook. Seperti WA dan Facebook. Terus pertanyaan lain dari Bapak. Nah, dia masuk tidak? Ini sebenarnya sebelum ke dalam komunikasi daring. Bisa dong, bisa jadi. Ya, bisa jadi. Iya Pak. Ya, masuk.
langsung ya. Iya. Itu Sinkron. masuknya Sinkron. sinkron. Karena tatap muka banyak orang yang udah. Berarti ketika kita apa? Contoh berarti kan termasuk Facebook ya, media sosial. Ingat, bedakan aplikasi Messenger sama media sosial. Apa? Termasuk selain Instagram apalagi yang media sosial? Twitter sama Facebook ya. Itu di dalamnya bisa jadi kita komunikasi sinkron dan asinkron karena di dalamnya terdapat fasilitas yang memenuhi unsur untuk sinkron dan asinkron. Oke. Nah, ini Google Hangout. Siapa yang pernah menggunakan? Kenapa? Pernah. Nah, Nah, apa aja kelebihan dan kekurangan dari Google Hangout? karena lebih cepat Pak, kalau lebih nggak apa, nggak ada jeda-jeda ngomong juga kan karena kayak ngomong semuanya Gitu ya, lebih enak. lebih enak Pak. Tapi udah hasilnya juga nggak terlalu kuat. Tapi kan Pak, orang kebanyakan juga apa pakai gambar hati kan? Iya. Nggak familiar. Nggak familiar karena mungkin di dalamnya menu-menunya lebih familiar yang cuma di dalamnya kalau kalian menggunakan secara Google Hangout ya, di sini anak-anak sekalian ya banyak fasilitas yang ada ya. Dulu kalau pernah bisa ngirim SMS dari email pakai menggunakan fasilitas Google Hangout ini. Ya, jadi kirim pesan ya ke nomor selular operator selular pakai ini Google. Ya, gratis. Cuman kita syaratnya koneksi dengan internet. Ya, ini. Oke. Ya. Komunikasi sinkron ya, panggilan video atau video kelompok. Ya. Selanjutnya Bapak akan mengenai email. Siapa di sini yang tidak punya email? Punya kita semua. Kenapa kalian punya semua, anak-anak sekalian? Hah? Apa? Nah, kan punya HP, terus apa lagi? Hah? Oke, Pak. Ah, Kan kita punya email, punya akun Facebook, punya akun Instagram dan Twitter, otomatis kita udah punya email, Pak. kurang tepat. Belum tentu. Kalau punya nomor HP saja bisa kita untuk daftar apa? Facebook. Daftar Facebook. Ayo, siapa yang kira-kira bisa jawab? Hah? Menggunakan email. Aduh, nambah-nambah lagi. Siapa? Membuat akun Google. Terus hubungannya apa di situ? Akun Google. Mencari informasi. Mencari informasi. Kalau menggunakan akun Yahoo, bisa nggak? Bisa. Sudah pernah nyoba? Ayo. Nah, ini kalian rata-rata punya HP dan pasti di HP itu ada emailnya. Masuk ke HP itu harus masukkan email. Nah, Iya. ayo ini. Dan emailnya itu ya tadi saya jawab bukan Yahoo atau apa tapi Gmail. Kenapa? Ayo, penasaran kan? Kenapa? Dulu sudah membahas tentang sistem operasi di HP. Ayo, apa bedanya dengan Apple HP? Nggak ada yang punya ya? Android semua Pak. Nah, kenapa kalau yang HP Android itu wajib punya email Gmail? Biar terdata. Hah? Biar terdata. Iya, terdata tapi kenapa harus Gmail? Kenapa nggak Yahoo Mail atau apa atau mail yang lain? Untuk pengelola file gitu. Ayo, nyerah. Nah, Nyerah. Kasih tahu saja. Oke, Ali, silakan buka HP Li. Coba Li. Coba. Nah. Ya.
Kenapa HP Android kita itu harus punya email Google Mail? Ya, karena Android itu sekarang di bawahnya Google, kayak YouTube juga buat Google, Android juga operasi. Jadi semua Android yang kalian pakai baik merek Oppo, Vivo, Samsung itu ya akun verifikasinya menggunakan Gmail. Makanya kalau sekarang punya HP nggak punya email, maksudnya HP Android ya, bukan HP Lalit, itu bohong. Ya ini. Nah, terus apa saja keunggulan dan kelemahan komunikasi daring? Ya, apa saja keunggulan dan kelemahan komunikasi daring? Keunggulannya, ya, yang jelas bisa di mana saja, kapan saja. Ini pun salah di mana saja, itu tergantung kondisi dan daerahnya. Kalau daerah kita apa yang seperti ini sinyal akan susah, apalagi hujan kan. Nah, tuh. Terus biaya murah dari video call, Zoom, cuma tergantung ya. Kalau lama juga. Terus kelemahannya, ya, kalau nggak punya alat, contoh HP, laptop, kita nggak bisa komunikasi daring. Ya, teman-teman sekalian, Bapak berharap bijaklah menggunakan teknologi. Oke, itu penjelasan dari Bapak. Mungkin dari penjelasan Bapak tadi ada yang tadi sudah kita tanya jawab, atau ada yang masih belum puas, ya silakan bertanya. Saya Pak. Oh iya, silakan. Jadi Tadi. saya ingin bertanya Pak. Dalam proses pembelajaran itu lebih efisien mana, pembelajaran melalui daring atau pembelajaran secara langsung? Oke, efisien mana pembelajaran secara daring sama kita langsung daring? Kemarin kan kita sempat beberapa saat pertemuan secara daring online. Nah, kalian sudah merasakan sendiri, ya kan? Kalian sudah merasakan sendiri gimana rasanya daring, dan sebelum-sebelumnya kemarin kita sempat tatap muka sebentar, ya. Terus ini lagi kita kembali ke tatap muka, ya kan? Kira-kira dari kawannya karena sudah merasakan, siapa? Saya Pak. Silakan. Menurut saya efisien, kalau saya sih menurut saya efisien yang langsung ya Pak. Ya, alasannya apa? Alasannya kalau kita langsung, kita bisa bertukar pikiran pada teman kita sebelah, dan kita bisa bertanya kepada guru jika kita tidak paham. Kalau sedangkan yang daring, kita ingin bertanya tuh, kalau misalnya di rumah itu kita kayak acung-acung, oh ya kalau mau bertanya nanti aja, kan nanti itu bisa lupa kan? Bisa jadi kebanyakan kalau kita daring itu adalah prosesnya proses asinkron, jadi nggak bisa langsung kita prosesnya seperti itu, ya. Ya, Sunadi. Siapa? Sebenarnya sudah ada jawaban di situ, ya kan? Karena merasakan sendiri. Oke, ada yang mau tanya lagi? Sudah? Tidak ada. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, Bapak akan membentuk kalian kelompok, ya. Satu kelompok maksimal 5 orang. Di sini ada 18. Jadi nanti Bapak buat ada 4 kelompok, ya, 5, 5, 4 dan 4. Oke, ya. Jadi 4 kelompok ini, ya, Bapak pilih, ya. Ini kebetulan ke belakang ada 4, ya, 4 pas, ya. Laki-lakinya pun ada 4. Karena ini 5, jadi yang laki-laki biar satu kelompok, nanti ke belakang ke kelompok yang laki-laki semua. Oke, setuju? Setuju. Oke, setelah ini silakan kalian
kumpul dengan kelompoknya. Ingat ya, yuk maskernya pakai, tetap jaga kesehatan dan protokol, ikuti protokol kesehatan COVID ya, maskernya dipakai yang belum pakai. Oke, anak-anak sekalian, kalian sudah kumpul dengan kelompoknya ya. Nanti Bapak akan ngasih suatu problem yang harus kalian diskusikan ya. Untuk kelompoknya di sini Bapak kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Nanti untuk kelompok 1 dan 2 membahas tentang komunikasi sinkron. Kelompok 3 dan 4 membahas komunikasi asinkron ya. Kelompok 1 ya, sinkronnya apa? Ya, yaitu mengenai kelebihan komunikasi sinkron ya. Untuk kelompok 2 kekurangannya ya. Untuk kelompok 3 4, kelompok 3 membahas mengenai komunikasi Asinkron. kelebihan komunikasi asinkron dan kelompok 4 adalah kekurangan komunikasi asinkron. Oke, paham semua anak-anak? Bapak kasih waktu kurang lebih sekitar 5 menit ya. Silakan diskusikan mengenai masalah atau problem yang Bapak kasih. Oke, silakan. Ya. Oke, 3 menit lagi ya anak sekalian. 3 menit lagi. Ini tadi bahas apa? Asinkron. Kelebihan asinkron. Terus ya, database adalah penyimpanan ya, penyimpan database-nya ya. Contoh kita misal kayak sistem-sistem itu kan dia punya penyimpanan bentuk file, tapi ada database-nya bisa bentuk Excel bentuk. Kalau gimana kelompok 3 ya, diskusikan yang aktif ya. Bila mungkin ada kurang jelas bisa tanya ke Bapak ya. Kita aman kan? Anak-anak, waktu diskusinya telah habis ya, waktu diskusinya telah habis. Bapak ini aja Pak. Ada nggak dari kelompok yang berani langsung ingin duluan? Hah? Ada apa? Kelompok mana? Kelompok 4. 1 apa 4? Kelompok 4 ya. Ya Pak, lanjut. Kasihan kelompok laki-laki sendiri. Oke, silakan kelompok 4. Yuk. Disampaikan pemanggilan kelompok 4, namanya nggak usah, udah kenal semua. Jadi tentang apa yang mau disampaikan itu. Yuk, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dari kelompok 4, dari perwakilan kelompok 4 akan menjelaskan mengenai problem kekurangan dari komunikasi secara asinkron. Jadi setelah kami diskusikan tadi, jadi kami mendiskusikan bahwa kekurangan dari komunikasi secara asinkron ini adalah, misalnya kita ini kan ingin membutuhkan informasi secara cepat, terus kita melakukan chat atau kita mengirim pesan kepada orang tersebut, terus orang tersebut belum lama membalasnya atau membukanya itu lama, jadi otomatis kan kita mendapatkan informasi tersebut juga lama. Jadi di situ kendalanya, kita itu susah untuk mendapatkan informasi secara cepat. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Oke, lanjut pertanyaan atau kelompok yang lainnya dulu. Pertanyaan atau yang lainnya? Pertanyaan dari siapa yang siap kelompoknya untuk bertanya? Ya, yang bertanya di kelompok 4. Ada nggak sanggahan atau mungkin apa? Kurang puas dengan jawaban itu, atau mungkin ada pemikiran yang lainnya? Ada? Yuk silakan dari kelompok 1.
Ya, kelompok 4. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya mengenai bagaimana terjadinya proses menggunakan komunikasi asinkron. Sekian, terima kasih. Proses menggunakan komunikasi asinkron. Langsung dijawab atau simpan dulu? Silakan, yuk. Kalau ngomong. Ayo. Langsung jawab tadi bilangnya. Atau mau nyari dulu? Jawab aja dulu, Pak. Jawab silakan. Ayo. Waktu semakin terus berjalan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi, cara pengaplikasian dari komunikasi secara sinkron ini contohnya Sinkron apa asinkron? asinkron. Itu contohnya kita pembelajaran. Terus itu kan kita dikasih soal. Terus itu kita itu dikasih waktu untuk mengerjakan. Terus itu kita mengumpulkannya tuh entah besok, entah seminggu lagi, entah kapan-kapan gitu loh. Jadi kan proses pembelajaran kita itu tertunda gitu loh, maksudnya nggak secara langsung. Ya itu pendapat dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, gimana? Oke, karena waktu. Terus selanjutnya dari kelompok ini udah kekurangan ya. Sini. Kelompok 1. Yuk, silakan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kelebihan sinkron. Jadi jika kita melakukan komunikasi sinkron, kelebihannya kita bisa lebih cepat menukarkan pikiran atau bertukar data apa yang mau kita bicarakan. Terus waktu juga banyak, jadi bisa kapan saja kita melakukan komunikasi tersebut. Sekian, terima kasih. Jika ada yang bertanya silakan. Langsung ngajukan untuk memberi kesempatan kawannya bertanya. Ayo, bertanya. Bingung? Gimana? Kita di komunikasi, kelebihan komunikasi sinkron. Atau perlu kita kasih waktu untuk menyiapkan pertanyaan karena mungkin terlalu singkat. Oke? Atau dari kelompok 4 mau balik lagi dengan pertanyaan karena tadi sudah ditanya oleh kelompok 1. Ada Pak Ali. Ayo siap berani, kita harus berani tampil gitu. Gak usah harus ditunjuk atau harus apa ya. Ayo. Oke, ya, silakan. Izin bertanya, kami dari kelompok 4 izin bertanya, apa kendala yang sering dihadapi dalam pengaplikasian komunikasi sinkron? Terima kasih. Kendala. Apakah itu masuk ke dalam ini kelemahan? Nanti ya pertanyaan itu bagusnya dituliskan kekurangan kalau nanti belum dijelaskan. Oke? Ada lagi? Ayo Pak. Ya, itu jawabannya aku mau jawab. Mau jawab, Pak? Oh, silakan. Ini kendala yang tadi kan sudah dijelaskan pada presentasi Bapak tadi. Kami di sini hanya menjawab tentang kelebihan. Jadi tentang kendala atau kekurangan tersebut bisa nanti dijelaskan pada kelompok yang ditentukan untuk menjelaskan tersebut. Sekian, terima kasih. Oke, masa puas dari kelompok 4. Oke. Ini tinggal 2 lagi, yaitu kelebihan dari asinkron, kekurangan dari sinkron, komunikasi sinkron. Ya. Tolong untuk maskernya dipakai. Hanya coba nanti yang bicara saja supaya keras suaranya. Dari mana dulu? Oke, silakan. Dari kelompok 3. Kelebihan komunikasi asinkron. 3 mengenai kelebihan asinkron. Yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 untuk menjelaskan kelebihan dari komunikasi asinkron. Yaitu yang pertama, tidak terbatas. Yang kedua, dapat digunakan untuk opening. Yang ketiga, tidak harus langsung membalas. Yang keempat, tidak ada notif atau
terbaca dari si pengirim. Terima kasih. Oke, apakah dari ini mau langsung ke dari ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, langsung saja kelompok satu, kelompok dua. Ya. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan kekurangan dari komunikasi dari sinkron. Jadi dalam komunikasi sinkron ini memiliki terjadinya beberapa masalah yang membutuhkan signal flow tajam atau sirkuit yang sangat deras dan bertujuan untuk menampung paket data yang kemungkinan datang secara bersama. Oh, ya, jadi kan salah satu ini harus mungkin kalau sinkron pakai datanya besar harus banyak. Ya, tuh. Ada pertanyaan dari kelompok lainnya? Tidak ada? Oh, ada. Nah. Ya, silakan. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Jadi, maksud dari sirkuit yang sangat deras itu apa dan bagaimana cara proses bekerjanya sirkuit tersebut? Sekian, terima kasih. Kemana pertanyaannya? Ke sini atau ke sini? Sini. Oh, ke kelompok 2. Waktu sejenak. Minta waktu sejenak. Yuk. Oke, butuh waktu. Atau mungkin kelompok lain yang mencoba membantu menjawab. Pertanyaan coba diulang dari itu. Jadi pertanyaannya, apa maksud dari sirkuit deras tersebut dan bagaimana proses terjadinya sirkuit tersebut? Dengan signal sirkuit itu dia itu berbentuk jaringan. Jadi sinkron ini kan kita tuh harus bertatap muka. Semakin banyak orang yang memakai, misalnya kita tuh di sini di tempat ini semakin banyak orang memakai jaringan signal clock itu dia akan bergelombang, tidak lurus saja, dia akan bergelombang turun naik. Karena semakin malam orang itu semakin lelah dan pasti banyak membuka internet dan membuka jaringan-jaringan lain. Makanya signal clock itu dia tidak lurus saja, dia harus turun naik seperti itu kerjanya. Seperti jalan, jadi Seperti ketika sinkron semua orang semakin banyak itu kan lalu lalang, semakin banyak kan semakin macet. Gitu. Ya. Terima kasih Oke. dari kelompok 1. Oke. Kelompok 1. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak-anak sekalian, diskusi Bapak rasa sudah cukup. Nanti akan Bapak share ya di grup WA anak sekalian mengenai evaluasi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ya, nanti bentuk soalnya adalah Google Form. Tolong dikerjakan selesai dan ini sampai batas terakhir Bapak kasih waktu besok siang ya. Diharapkan dikerjakan dengan baik ya. Terus selanjutnya anak-anak juga nanti akan Bapak share mengenai lembar kerja peserta didik yang harus anak-anak kerjakan. Ya, itu. Oke. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, siapa kira-kira anak-anak yang mau menyimpulkan pertemuan kita yang sudah kita bahas tadi? Siapa? Oke, silakan Chelsea. Jadi, kesimpulan secara keseluruhan materi kita, komunikasi daring yaitu komunikasi yang menggunakan media internet yang mencakup dengan komunikasi sinkron dan asinkron. Sedangkan asinkron dan sinkron memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Salah satu kelebihan sinkron yaitu transmisinya yang cepat, sedangkan salah satu kekurangan dari asinkron yaitu pertukaran data yang lama atau dengan misalnya ada kendala jaringan. Dari
saja kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, anak-anak sekalian, kita sudah disimpulkan untuk pelajaran minggu depan ya. Kita masih ya membahas mengenai daring, yaitu kita akan membahas mengenai nanti komunikasinya secara sinkron dan asinkron ya. Contohnya menggunakan aplikasi praktek langsung ya. Oke. Silakan untuk mengakhiri ketua kelas lagi untuk memimpin doa pertemuan hari ini. Semuanya siap, gerak. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi berkah. Amin. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Oke, tetap semangat belajar, jangan lupa jaga kesehatan, ikuti protokol, maskernya dipakai. Nah, ya, ingat ya, walaupun kita di daerah pelosok ya, daerah jauh dari itu maksud zonanya yang sekarang sudah hijau, ya, tetap jaga protokol kesehatan, ikuti aturan yang ada. Ya, kita nggak tahu orang yang keluar masuk daerah kita itu apakah terkena COVID atau tidak ya. Tetap semangat ya, kerjakan tugas yang ada. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.